Oke, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita mulai pelajaran kita kembali ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita akan membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Silakan semua tangannya beranjali. Oke, mikrofonnya dimatikan. Kita bacakan nama Karapata bersama-sama. Oke, saya nyalakan video saya dulu ya. Oke, kita semua beranjali. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Suwakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih kita sudah bacakan nama Karapata. Hari ini kita ada PR ya. Jilian, Caca di mana Jilian? Caca nggak ada. Oke, ada PR kan? Sudah dibuka semua buku PR-nya? Sudah dibuka semua buku PR-nya? Oke, kita mulai. Oma, Ya, Wan? nomor 10 apa maknya? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya ini nanti kita akan jawab ya bersama-sama ya, oke? Oke, dengar. Oke, nomor 1 ya. Nomor 1 dibacakan oleh Wesley. Wesley nomor 1. Mikrofonnya nyalakan dulu, Wesley. Apa arti bodhisatwa? Bodhisatwa artinya calon Buddha atau makhluk yang bercita-cita untuk mencapai penerangan sempurna. Oke, terima kasih Wesley. Ada yang jawabannya lain selain seperti Wesley tadi? Jawabannya sama seperti Wesley kan? Calon Buddha, Oma. Oke, sama seperti Wesley, betul. Ini jawab apa? Calon Buddha, Romo. Oke, betul. Jilian jawab apa? Sama Caca? Oke, betul. Calon Buddha ya. Bodhisatwa adalah calon Buddha. Sekarang nomor 2 dibacakan oleh Owen. Bentar. Ada berapa jenis bodhisatwa? Oke, ada berapa jenis bodhisatwa, Owen? Ada Berapa, Owen? ada 5. Ada 5. Oke, Wesley jawabannya berapa? 3 jenis. Oke, Jilian sama Caca jawab berapa? Nomor 2. Oke, Nini jawab berapa? Ada 3 jenis bodhisatwa, Sadadika bodhisatwa, Wiryadika bodhisatwa, Panadika bodhisatwa. Oke, jenis bodhisatwa yang betul adalah 3. Nini sama Wesley yang betul. Owen, Jilian, Caca salah ya.
Jenis bodhisatwa ada 3, Sadadika, Panyadika, Sadadika, Wiryadika, dan Panyadika. Oke, Owen salah, Jilian sama Caca juga salah. Sekarang nomor 3. Nomor 3 dibacakan oleh Nini. Apa yang dilakukan para bodhisatwa sebelum menjadi Buddha? Harus terlahir di alam manusia. Oke, harus terlahir di alam manusia. Wesley menjawab apa? Seorang bodhisatwa harus terlahir di alam manusia. Ia harus hidup penuh welas asih. Ia harus rela berkorban demi orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Oke. Owen menjawab apa? Menolong dan mencari kitab suci. Menolong dan mencari kitab suci. Oke, Jilian sama Caca. Berbuat baik, welas asih, berperasaan, suka menolong. Oke. Marisa? Marisa. Nomor 3 ya. Mengorbankan diri, menolong orang yang kesulitan. Oke, terima kasih Caca. Jawaban yang paling betul adalah apa yang dilakukan para bodhisatwa sebelum menjadi Buddha. Yang pertama adalah terlahir sebagai manusia. Terus yang kedua adalah menyempurnakan paraminya, yaitu dengan banyak menolong. Seperti yang dijawab oleh Wesley tadi sudah sangat tepat. Tapi kalau kalian menjawab seperti banyak menolong, terus welas asih, penuh cinta kasih, itu juga boleh. Owen juga boleh. Terus Jilian sama Caca juga boleh, tapi jawaban yang sudah 100% betul adalah Wesley. Nini juga sudah betul. Oke, kalian jawabannya sudah betul yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 dibacakan oleh Jilian. Wesley jawab, Mek. Wesley. Owen jawab, Mek. Ya. Ini betul ya. Ya, ini betul sama Wesley. Lakukan para Buddha. Bukan. Apa kamu bisa melakukan pramina yang dilakukan para bodhisatwa? Buatlah contoh. Oke, Jilian jawabannya apa? Jilian, jangan dimatiin dulu Jilian. Oke, jawaban Jilian apa? Memberi makan kucing kelaparan, membantu teman kalau kesulitan, berbuat baik. Oke, betul. Caca menjawab apa nomor 4? Bisa contohnya memberi makan kucing yang kelaparan, mengobati adik, menolong abang yang jatuh sepeda. Oke, betul juga, boleh juga. Sekarang Wesley jawabannya nomor 4 apa Wesley? Paramita adalah sifat-sifat yang luhur. Contoh, menolong orang yang sedang kesusahan, memberikan sedekah pada orang miskin. Apakah Wesley bisa melakukan paramita itu? Bisa. Oke. Owen, apa jawaban Owen nomor 4? Misalkan dan Bodhisattva Dewi Kuan Yin mempunyai tangga 1000. Satu hari pasti ada banyak yang meminta tolong. Dengan tangga 1000 Dewi Kuan Yin bisa menolong dengan persatu tangan yang dimilikinya. Owen, pertanyaannya coba Owen lihat. Apakah kamu bisa melakukan paramita yang dilakukan para bodhisatwa? Owen bisa apa tidak? Bisa. Contohnya? Contohnya. Kalau Owen paramita itu kan welas asih, cinta kasih.
Menolong dan mengorbankan diri. Menolong dan mengorbankan diri. Oke. Nini jawabannya apa? Bisa, contohnya bergana, bermeditasi, melatih kesabaran. Oke, betul ya. Oh, jawabannya adalah Awan nanti jawabannya bisa ya, bisa. Kalian jawabannya sudah betul semua, tinggal Awan kalau pertanyaan apakah kamu bisa melakukan paramita yang dilakukan para bodhisattva? Jawabannya bisa. Contohnya paling mudah adalah memberi makan binatang yang kelaparan atau menolong teman yang terjatuh. Itu adalah salah satu contoh paramita yang bisa kita lakukan. Oke, kita lanjutkan di nomor 5. Nomor 5 dibacakan oleh Karisa. Ini kan betul. Tuliskan ciri-ciri bodhisattva. Oke, apa ciri-cirinya? Nomor lagi kan tuh. 5. Penuh dengan welas asih, rela berkorban, peduli. Oke, betul juga. Penuh cinta kasih, rela berkorban, dan peduli. Jilian apa jawabannya? Caca sudah betul jawabannya. Jilian? Suka menolong, welas asih, berperasaan. Oke, betul juga jawaban Jilian. Wesley jawabannya apa? Ciri-ciri bodhisattva adalah ia hidup penuh welas asih, ia rela berkorban demi orang lain, ia tidak mementingkan diri sendiri. Oke, betul juga jawaban dari Wesley. Terima kasih. Sekarang Awan jawabannya apa? Dewi Kwan E punya 1000 tangan, Pangeran Siddhartha mempunyai sifat yang sangat mulia. Jawabannya itu Awan. Ciri-ciri bodhisattva. Ciri-ciri bodhisattva itu penuh welas asih, penuh cinta kasih, suka menolong. Tapi Awan juga tadi yang bodhisattva yang Siddhartha tadi udah boleh lah, boleh. Oke. Awan nanti ditambah ya jawaban Awan ya. Welas asih ya. Oke, terima kasih Awan. Nini, silakan Nini jawabannya apa nomor 5? Penuh dengan welas asih, rela berkorban, dan peduli. Oke, terima kasih. Nini jawabannya juga sudah betul. Sekarang nomor 6. Nomor 6 kembali ke Wesley. Wesley, bacakan soalnya. Di alam apa para bodhisattva berdiam? Di surga Tusita. Nomor 6. Nomor 6 pertanyaannya apa ya? Coba yang Awan pertanyaannya apa? Di alam apa para bodhisattva berdiam? Oke. Di surga Tusita. Awan jawabannya apa? Di alam surga. Surga apa namanya Awan? Nggak ada Awan. Oke, Nini jawabannya apa? Bisa. Yang nomor 6 kami beda soal. Oke, Nini soalnya apa? Soal yang nomor 6. Apa yang kamu lakukan jika menjadi bodhisattva? Oke, apa soalnya? Jawaban ini apa? Membantu manusia mengabulkan doanya, melindungi enggak. dari bahaya. Oke, tunggu ya, saya kasih lihat soalnya ya kepada kalian. Oh, buku ya ada soal. Nomor 6 aja soal bukan. Tunggu ya, jangan dinyalakan dulu ya mikrofonnya ya. Saya akan kasih lihat. Jadi Soalnya, yang tunggu ya, tunggu ya, jangan ngomong dulu ya, dengarkan saya dulu ya. Nomor 6 itu adalah pertanyaannya, tuliskan contoh apa yang kamu lakukan jika
menjadi bodhisatwa? Kok tadi bilangnya pertanyaannya itu ya, lain ya? Oke. Pertanyaannya di buku paketnya kok berbeda ya? Coba nggak apa-apa lah ya. Tapi jawaban dari Wesley sudah betul, surga tusita. Owen juga betul, surga. Terus kalau Nini sesuai dengan buku paket, pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan jika menjadi bodhisatwa, itu juga betul. Coba saya mau ke Jilian. Jilian coba nyalakan mikrofonnya dulu, Jilian. Oke, Jilian coba baca soal nomor 6 apa, Jilian? Apa yang kamu lakukan jika menjadi bodhisatwa? Ya, apa Jilian jawabannya? Suka menolong, welas asih, berperasaan, berbuat baik, suka berbagi. Oke, betul. Caca apa jawabannya? Tunggu ya. Tunggu ya. Apa Caca? Aku meditasi membantu orang. Oke, boleh juga, betul juga. Oke, silakan apa Awan? Caca beda. Soalnya beda. Iya, soalnya Awan kok beda ya? Awan bukunya seperti ini enggak ya? Coba lihat, saya mau lihat halaman depannya Awan. Halaman depannya. Coba Awan kasih tahu saya yang bagian paling atas itu ya. Yang ini Awan 2019 atau 2018 ya? 2018. Wesley 2018 juga ya? Iya. Oh, berbeda ya. Yang betul 2019. Berbeda materinya nanti ya. Oke. Terima kasih Awan sama Wesley. Sekarang nomor 7 ya. Soalnya kalau bukunya itu berbeda, nanti di materinya ada perbedaan. Oke, sekarang nomor 7 silakan bacakan oleh Awan. Jadi nomor 7, tuliskan contoh nama bodhisatwa yang memiliki keyakinan. Oke, apa? Pangeran Siddhartha, Dewi Kwan Im, Milepopusa, Panadika, dan Sumedha. Oke, Wesley apa jawabannya? Sadadika Bodhisatwa, Wiryadika Bodhisatwa, Panadika Bodhisatwa. Oke, Nini apa jawabannya? Avalokiteswara atau Dewi Kwan Im, Nistigarbha, Maitreya, Manjusuri, Siddhartha, dan seterusnya. Oke, Jilian sama Caca apa jawabannya? Nyalakan mikrofonnya dulu, Caca. Bisa nggak? Caca bisa menyalakan mikrofonnya apa enggak? Enggak bisa ya. Oke, Jilian tunggu Jilian ya, Oke ya. Oke, tunggu Jilian nanti ya. Oke, sekarang nomor 7 jawabannya adalah apa yang tuliskan contoh nama bodhisatwa yang memiliki keyakinan. Jawabannya adalah Siti Garba, Manjusri, tapi jawaban dari kalian juga boleh juga ya. Boleh juga, oke. Sebentar, oke. Jilian, jawaban nomor 7 apa Jilian sama Caca? Sadadika, Viryadika, Panadika. Oke, boleh. Caca? Arahat. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti jawabannya yang paling betul adalah Siti Garba, Manjusri, Kwan Im, Maitreya juga boleh. Nah, sekarang nomor 8. Nomor 8, silakan nih. Betul atau enggak? Betul. Kalian betul semua ya? Betul ya? Boleh ya? Oke, ini bacakan nomor 8. Dalam kitab Tripitaka, siapa nama calon Buddha yang akan datang? Jawabannya adalah Buddha Maitreya. Oke, Wesley jawabannya apa? Maitreya. Oke, Awan jawabannya apa? Pertapa Sumedha.
Oke, salah ya Owen ya. Owen salah ya. Jawabannya Maitreya. Jilian sama Caca apa jawabannya? Jadi kemarin aku udah betul loh. Jilian nomor 8. Karisa Om. Karisa Roma. Ya, Karisa apa? Maitreya, oke. Jilian? Oke. Nomor 9. Nomor 9 dibacakan oleh Jilian. Bisa Om. Kemampuan apa yang menonjol pada Panadika Bodhisattva? Apa jawabannya Jilian? Kebijaksanaannya. Oke, betul. Caca apa jawabannya? Kebijaksanaannya. Oke, betul. Wesley jawabannya apa? Panadika Bodhisattva adalah calon Buddha yang mengutamakan kebijaksanaan. Oke, betul. Awan jawabannya apa? Menaiki singa dan membawa pedang. Oke, salah ya Awan ya. Kemampuan apa yang menonjol pada Panadika Bodhisattva? Jawabannya kebijaksanaan. Nini jawabannya apa? Belajar dengan kemampuan sendiri dan menggelar sama Sang Buddha adalah yang kesempurnaan yang dicapai paling tinggi. Oke, salah ya Nini ya. Jawabannya kebijaksanaan. Oke. Pertanyaannya, kemampuan yang menonjol adalah kebijaksanaan. Oke, nomor 10. Caca, bacakan nomor 10. Apa yang kamu tahu tentang Pertapa Sumedha? Apa jawabannya? Pertapa Sumedha rela mengorbankan tubuhnya untuk dilewati Buddha di hara agar kakinya tidak kotor. Oke, bagus. Bagus, betul. Jilian apa jawabannya? Jilian nomor 10 apa jawabannya? Sumedha adalah orang yang rela berkorban agar dilewati Buddha di panhara agar kakinya tidak kotor. Oke, betul. Jawaban kalian berdua betul. Wesley apa jawabannya? Pertapa Sumedha merupakan reinkarnasi dari Bodhisattva Siddhartha yang terlahir sebagai seorang petapa yang bertekad untuk menjadi Buddha. Ia rela mengorbankan tubuhnya untuk dilewati Buddha agar kaki Buddha tidak kotor. Ia hidup di zaman Buddha di Pankara. Oke, betul jawaban Wesley. Sekarang Awan, apa jawabannya Awan? Adalah orang yang bertekad untuk menjadi Buddha. Adalah orang yang bertekad menjadi Buddha. Oke, Awan masih belum tepat ya. Tapi sudah betul. Pertapa Sumedha adalah seorang yang bertekad menjadi Buddha, adalah Bodhisattva. Nini jawabannya apa? Tunggu ya, Nini. Tunggu Awan. Nini jawabannya apa? Pertapa Sumedha adalah kehidupan Buddha Gautama sebelumnya dan diramalkan akan menjadi Buddha. Oke, betul juga. Awan jawabannya adalah Pertapa Sumedha adalah seorang calon Buddha juga, calon Buddha, yaitu reinkarnasi dari Buddha Gautama sebelum menjadi Buddha Gautama. Tapi Awan jawabannya juga sudah betul karena orang yang bertekad menjadi seorang Buddha atau dia adalah seorang Bodhisattva. Boleh juga. Nini juga boleh juga. Tapi jawaban yang paling tepat tadi adalah di Wesley dan Jilian sama Caca, mereka bertiga. Oke, sudah dikerjakan PR-nya hari ini. Nanti saya bisa konten, tidak bisa konten ya. Nanti kalau sudah masuk saja
akan saya lihat nanti nilai kalian masing-masing ya. Sekarang kita sudah 20 menit, kita akan masuk lagi ke pelajaran kita selanjutnya. Pelajaran kita hari ini akan banyak sekali dan kalian harus baca buku paketnya ya. Oke, silakan kalian buka buku paket di halaman 48. Aduh, banyak sekali. Hari ini kita akan belajar tentang paramita bodhisattva. Oke, hari ini kalian nanti belajarnya akan banyak sekali. Maka dari itu kalian nanti setelah ini harus membaca ulang lagi karena pelajaran kita hari ini akan susah ya. Jadi nanti kalian bisa melihat ulang di YouTube pelajaran kita kalau belum tahu karena pelajaran kita ini juga lumayan susah. Oke. Mikrofonnya dimatikan semua. Jangan diaktifkan ya mikrofonnya ya. Oke, didengarkan saya ya, biar kalian tahu ya. Hari ini kita belajarnya adalah tentang paramita bodhisattva. Tentang paramita bodhisattva. Oke, kalian buka halaman 48. Kita mulai belajarnya. Silahkan didengarkan sambil kalian lihat di buku paket atau kalian lihat di layar HP kalian. Nah, dengarkan saya. Para bodhisattva akan sempurna bila melakukan paramita. Paramita itu adalah kesempurnaan. Paramita adalah kesempurnaan. Contoh dari paramita antara lain kemurahan hati. Tunggu ya, Vigo. Belum. Vigo. Kita belum mulai ya, Vigo ya. Oh, kita sudah mau habis. Nanti kita akan masuk lagi ya. Setelah ini kita masuk lagi ya. Antara lain kemurahan hati, kemauan, tekad yang kuat, welas asih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Para bodhisattva rela mengorbankan hidupnya, kesenangannya, hartanya, kedudukannya, keluarganya, bahkan nyawanya. Para bodhisattva rela berkorban menolong makhluk lain dari penderitaan, merupakan pelaksanaan sifat-sifat luhurnya untuk mencapai tingkat kebudaan. Ini adalah yang dimaksud dengan bodhisattva. Apakah para bodhisattva di zaman sekarang mampu melakukan pengorbanan-pengorbanan besar? Lalu apakah kita juga bisa melakukan pengorbanan? Apa yang bisa kita korbankan sebagai calon Buddha di masa saat ini? Kalian semua adalah calon-calon Buddha di masa saat ini. Kalian adalah calon-calon Buddha di masa saat ini ya. Kita lanjutkan lagi. Ini kita belajar tentang pengorbanan bodhisattva. Para bodhisattva adalah makhluk yang mempersiapkan dirinya untuk mencapai tingkat kebudaan. Jadi para bodhisattva rela berkorban demi kebahagiaan makhluk lain. Jadi begitu besar jasa dan pengorbanan dari bodhisattva. Ini adalah pengorbanan dari bodhisattva. Oke, saya lanjutkan ya. Apakah kamu bisa melakukan pengorbanan seperti para bodhisattva? Pengorbanan seperti apa saja yang bisa dilakukan oleh bodhisattva. Nah, nanti kita akan melihat sebuah kisah ya, cerita ya. Ini adalah cerita, kalian lihat di halaman. Enggak baca. Enggak ya, dengarkan saya saja ya, dengarkan saya ya. Karena materi kita hari ini banyak sekali ya. Oke, dengarkan saya ya. Kalian lihat di buku paket ya. Nanti setelah ini kalian akan melihat di YouTube ulang ya. Karena pelajaran kita semakin hari akan semakin banyak ya.
Ini adalah sebuah kisah tentang perjuangan bodhisatwa. Ini adalah kisah perjuangan bodhisatwa. Seekor harimau yang kelaparan, dia sudah berkeliling selama berhari-hari bersama anaknya untuk mencari mangsa. Tetapi tidak seekor makhluk pun yang terlihat. Akhirnya, sang harimau berniat untuk memangsa anaknya sendiri agar dapat bertahan hidup. Pada saat itu, seorang bodhisatwa melintas di tempat itu. Ia melihat induk harimau tersebut akan memangsa anaknya sendiri. Jadi ada kisah harimau yang kelaparan bersama anaknya, namun ibunya malah ingin memakan anaknya sendiri. Sang bodhisatwa segera mencegah dan memberikan tubuhnya untuk disantap kedua harimau yang kelaparan tadi. Jadi ini adalah kisah tentang bodhisatwa, yang mengorbankan dirinya, rela mengorbankan dirinya untuk dimakan harimau yang kelaparan. Apakah kalian berani seperti itu? Tentunya tidak akan seperti itu. Ini adalah kisah pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang tidak ada kisah seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Cerita ini merupakan salah satu dari banyak sekali kisah yang ada di kitab suci agama Buddha, yaitu kitab Jataka. Para bodhisatwa dalam mencapai tingkat kesucian harus berjuang melaksanakan sat paramita atau 6 paramita. Nah, di zaman yang sudah berkembang ini, lingkungan kita sudah jauh berbeda dengan zaman yang dahulu. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan 6 paramita atau sat paramita seperti yang diceritakan pada kisah harimau tadi. Hanya bentuk perbuatan yang bisa kita lakukan berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh bodhisatwa tadi. Kalau di zaman sekarang, cara kita untuk melakukan perbuatan baik adalah menolong teman kita, memberi makan binatang yang kelaparan, terus memberikan sembako, memberikan beras, terus berdana. Itu adalah salah satu contoh kita sebagai seorang bodhisatwa atau calon Buddha. Itu adalah salah satu cara kita untuk menjadi seorang bodhisatwa. Di zaman sekarang, siapa yang sering memberi makan kepada binatang? Ada nggak? Ada yang sering memberi makan kepada binatang? Nggak ada? Kalau ada yang sering memberi makan binatang, itu juga salah satu contoh diri kita bisa disebut seorang bodhisatwa. Itu seorang bodhisatwa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk menjalankan sat paramita, kita tidak perlu meninggalkan keluarga dan harta untuk pergi merantau, kecuali jika ingin menjadi biku atau bikuni. Kita tidak perlu menyodorkan tubuh kita kepada hewan-hewan yang kelaparan di hutan. Kita dapat melakukan dengan cara berbagai bentuk pengorbanan positif yang sangat sederhana untuk dapat membantu kita mengembangkan jiwa bodhisatwa yang ada di dalam diri kita. Jadi, cara kita kalau menjadi bodhisatwa, nah coba misalkan Wesley menjadi bodhisatwa. Apa yang akan Wesley lakukan pertama kali? Menolong orang lain. Nah, menolong orang lain. Owen, apa? Kalau Owen jadi bodhisatwa, apa yang mau Owen lakukan? Mengorbankan diri untuk perbuatan makhluk lain. Contohnya apa, Owen?
Kayak apa? Seperti apa? Hewan yang tidak ada orang yang memberi makan, kita akan memberi makan kepadanya. Memberi makan binatang hewan ya, yang kelaparan. Oke. Coba Jilian, jangan mainin kameranya ya. Oke. Jilian sama Caca, kalau jadi bodhisatwa, apa yang mau Jilian sama Caca lakuin? Membantu makhluk lain. Membantu makhluk lain. Nini kalau jadi bodhisatwa apa yang mau dilakukan? Mengabulkan doanya. Mengabulkan doanya. Wah, bagus juga. Oh ya, Caca apa? Kalau jadi bodhisatwa Caca mau ngapain? Mau ngapain Caca? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke. Nah, kita waktunya sudah habis. Nanti masuk lagi ya. Setelah ini masuk lagi ya. Karena Zoom-nya belum diupdate ke yang Pro ya. Setelah ini kan waktunya sudah habis. Kalian keluar, saya akan keluar. Nanti masuk lagi. Jangan lupa masuk lagi ya. Sebentar ya. Kita akan matikan. Jam berapa masuk lagi? Enggak, setelah ini kan mati sebentar lagi ya. Sebentar lagi mati. Jadi masuk lagi ya. Habis itu kelas 1. Enggak, belum. Kita masih masuk lagi ya. Masuk lagi, oke? Tinggal 1 menit waktunya. Habis ini masuk lagi ya. Klik join lagi ya. Jangan lupa klik join lagi ya. Oke?